Welcome back to my channel, Aditya Siregar. Di video kali ini aku mau bahas soal self-development. Kenapa aku mau bahas soal self-development? Karena aku merasa beberapa tahun kebelakangan ini banyak bermunculan buku-buku ya di Gramedia, di toko-toko buku ya, baik itu berbahasa Inggris ataupun berbahasa Indonesia yang ngebahas soal self-development gitu ya. Banyak tentang how to, banyak tentang tips dan trik, banyak tentang segala macam lah. Pokoknya yang ngebahas tentang gimana sih caranya seseorang itu bisa kasarnya the better version of himself atau herself lah, kayak gitu ya. Cuman sayangnya aku ngerasa terlalu banyak buku-buku yang dilabeli self-improvement atau self-development yang isinya tuh kurang representatif. Yang isinya itu terlalu berfokus ke kata-kata motivasi, terus pengalaman pribadi ya, kemudian hanya berisi tentang kata-kata yang menenangkan diri, yang kemudian menurut aku pribadi tidak merepresentasikan bagaimana sih self-development itu seharusnya gitu. Termasuk buku aku pribadi juga ya, yang ada kalanya itu aku nggak tahu kenapa di belakangnya itu dilabeli self-improvement. Padahal aku pribadi tidak menganggap buku itu sebagai buku self-improvement, karena isi buku itu ya satu cerita, ya, semi-fiksi, dan ya ada beberapa quotes atau kutipan lah. Dan aku merasa buku itu tuh bukan buku untuk dibaca orang supaya mereka jadi bertumbuh gitu ya dirinya. Bukan buku yang kemudian jadi guide untuk orang tuh bisa develop gitu. Bisa dibilang ya kalau buku itu satu benar-benar curahan hatiku ya, dan ajakan untuk orang-orang kemudian lebih mengenal kembali dirinya sendiri lewat salah satunya interaksi dengan orang lain, kayak gitu. Kalau mau beli masih bisa ya, masih ada, boleh dicek di toko-toko terdekat. Cuman kalau di online kayaknya udah nggak tahu ya, aku trial cek udah nggak ada kayaknya. Nanti aku coba cantumin linknya di bawah deh. Nah, aku merasa tadi self-development terlalu kemudian saturated, sampai kita lupa mendefinisikan emang sebenarnya apa itu self-development, sehingga koridornya menjadi terlalu luas gitu. Dan ditambah ya tadi karena buku-buku yang beredar pun bisa dibilang sangat personal, sangat si penulis sentrik, jadinya sangat bias gitu. Ketika orang membaca buku yang sifatnya tadi hanya kata-kata motivasi, kemudian didasarkan dari pengalaman pribadi yang sangat subjektif, kemudian ya bisa sih orang mengambil hikmah atau ibroh dari buku yang dibaca ya, karena itu mah siapapun bisa gitu. Cuman kalau untuk dikategorikan sebagai self-development itu kayaknya kurang tepat. Dan di video kali ini aku mau sharing ya perspektif aku soal self-development itu sendiri. Supaya apa? Supaya kemudian aku pribadi sebagai seorang yang masih terus ingin bertumbuh, dan juga kamu yang nonton video ini yang barangkali emang lagi nyari juga kesempatan untuk grow ya, kesempatan untuk jadi the better version of yourself, bisa punya alternatif berpikir lain soal self-development. Oke, yang pertama, apa itu self-development? Aku mencoba nge-breakdown self-development dari kalimat atau frasanya itu sendiri ya. Ada dua kata dalam self-development. Yang pertama adalah self, yang kedua adalah development. Nah, sebenarnya cukup self-explanatory ya, si istilah self-development itu sendiri. Cuman ada kemudian menurut aku aspek yang perlu digali lebih dalam istilah ini. Yang pertama adalah aspek self. Sebelum kita bicara tentang perkembangan atau development, aku merasa kita harus bisa mendefinisikan dulu nih apa sih si self itu, gitu ya. Karena kalau misalnya aku tanya kamu nih, siapa sih kamu? Siapa? Coba, kamu mau jawab apa ketika aku nanya pertanyaan seperti itu? Apakah kamu mau jawab aku adalah anak gembala ya, atau aku seorang kapiten gitu, memiliki pedang panjang, atau
aku adalah seorang desainer grafis, aku adalah seorang penulis, aku adalah seorang IT consultant, aku adalah bla 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 bla. Atau kamu mau jawab aku adalah anak misalnya 2 dari berapa bersaudara, aku adalah seorang istri, aku adalah seorang suami gitu. Kamu mau jawab dengan seperti itu atau gimana? Dan kalaupun kamu menjawab dengan seperti itu, apakah itu memang definisi dari self? Ya, apakah memang itu definisi dari si aku ini atau enggak? Karena kalau kamu tadi jawab dengan pekerjaan, dengan status di keluarga, menurutku itu mah label yang kamu sematkan ke diri kamu. Tadi kalau kamu menjawab dengan aku adalah seorang desain grafis, itu mah pekerjaan kamu. Aku adalah anak itu mah role kamu di keluarga, gitu ya. Itu hanya part of you, gitu. Dan itu emangnya kamu. Nah makanya untuk menjawab pertanyaan itu kan kita definisikan dulu self, gitu ya. Memang untuk ngedefinisiin self ini cukup kompleks lah. Banyak aspek ya, dari mulai antropologi, filosofi, filsafat ya, psikologi itu mendefinisikan self dengan perspektifnya masing-masing. Cuman pada intinya dan kompleks mendefinisikan self itu. Kalau kata Kang Zen itu beliau pernah bilang bahwa semakin sedikit kata itu semakin dia punya kesulitan untuk didefinisikan. Dan karena self itu dia katanya cuma satu kan, self. Dan dia punya makna yang sangat mendalam, maka dari itu self itu cukup sulit untuk didefinisikan. Tapi kurang lebih yang dimaksud dengan self itu adalah kumpulan berbagai macam kualitas atau konsep yang kemudian melebur menjadi satu. Kalau di psikologi ada istilah namanya self concept ya, atau konsep diri. Nah, konsep diri ini kemudian yang membentuk si aku gitu, aku sebagai self, aku sebagai diri aku gitu. Yang membentuk kemudian seseorang tuh punya yang namanya sense of self. Kalau kamu pernah nonton film Inside Out ya, terutama Inside Out 2 tuh, aku seneng banget sama film itu, Inside Out 2. Ada momen di mana Riley, si pemeran utamanya itu, dia mempertanyakan dirinya sendiri. Dia berasumsi atau dia punya pemikiran bahwa aku adalah orang yang baik, aku adalah dia punya hal-hal positif tentang dirinya. Dan di dalamnya si Joy itu dia berusaha untuk mendisregard ya, atau mencoba membuang pikiran-pikiran di mana si Riley ini berpikir, atau memori-memori buruk atau konsepsi-konsepsi buruk tentang diri itu coba direpress, coba diredam, coba dibuang gitu. Sampai akhirnya si anxiety datang dan mengubah perspektif diri Riley sangat signifikan ya. Dia jadi merasa I'm not good enough, dia merasa jadi pokoknya negativistik sekali lah dia menganggap dirinya sendiri itu. Nah, sampai akhirnya si emosi-emosi yang ada di dalam diri si Riley itu ya, terutama si Joy, sampai ke sebuah kesimpulan bahwa every part of experience, every part of what she thinks she is Riley gitu. Jadi Riley itu dibentuk, atau self itu dibentuk atas tadi experience ya, atas dasar knowledge, atas dasar macam-macam lah, yang kemudian hal-hal tersebut kita bungkus, kita pahami, dan kita simpulkan menjadi sebuah konsep tentang diri kita sendiri gitu. Kurang lebih itulah yang dinamakan dengan self. Nah, cuman yang namanya konsep-konsep kan sifatnya baru konsep ya. Aku adalah orang yang, misalnya aku berpendapat bahwa aku adalah orang yang suka memberi misalnya. Aku adalah orang yang suka menolong orang lain. Itu kan konsep atau kesimpulan yang didapatkan tentang diri aku, si aku ini. Konsep itu didapatkan dari mana? Konsep itu didapatkan dari misalnya
pengalaman-pengalaman dia saat memberi, pengalaman-pengalaman dia saat ketemu orang, kemudian dia sering traktir, pengalaman-pengalaman ketika misalnya dia ketemu orang yang fakir miskin, dia tanpa pikir panjang dia memberi gitu kan. Nah, konsep-konsep itu dari pengalaman itu dibentuk menjadi sebuah konsep kan, dan si konsep itu harus tercermin kembali ke dalam wujud perilaku gitu. Kalau tidak terwujud kembali dalam bentuk perilaku, berarti ada diskrepansi ya dong, ada kesenjangan gitu ya tentang apa yang aku percaya tentang diri aku dan apa yang terjadi di lapangan gitu. Dan kalau itu diskrepansi itu terjadi, perbedaan antara apa yang aku pikirkan ya dengan aku yang di kenyataan, itu kan bisa muncul kemudian disonansi, rasa perasaan tidak nyaman, perasaan kemudian mempertanyakan diri sendiri. Nah, maka dari itu idealnya konsep diri atau yang si aku percaya tentang diri aku itu ya harus ideal, atau bukan harus ideal, harus sejalan dengan apa yang aku lakukan. Perilakunya harus sama dengan konsep yang aku pegang gitu. Otomatis yang jadi indikator adalah perilaku kan. Ya, yang jadi indikator adalah apa yang kita lakukan, apa yang kemudian terjadi di kenyataan, di kehidupan kita sehari-hari. Misal, kalau ternyata aku percaya aku adalah orang yang rajin baca buku, atau aku adalah orang yang literated banget, tapi kemudian pada kenyataannya aku masih jarang baca buku, berarti kan ada masalah di situ, ada ketidaksinkronan di situ. Nah, apa nih yang menjadi masalah? Oh, ternyata mungkin waktu, dari segi waktu aku belum benar-benar bisa meluangkan karena kesibukan, atau mungkin akses, atau mungkin kendala bahasa. Nah, dari sana kan kita bisa memetakan ya, kamu bisa memetakan realitas ya. Kamu bisa memetakan realitas apa yang terjadi ya terhadap diri kamu sendiri. Proses pemetaan tersebut ya, pemetaan tersebut pertama dari pengenalan diri, konsep diri ya. Aku itu siapa, aku tuh orangnya seperti apa, aku sukanya apa, aku gak sukanya apa, aku orangnya kayak gimana, dan aku inginnya kayak gimana ya. Terus yang kedua itu pemetaan itu, lalu pemetaan gap gitu. Pemetaan gap itu yang kemudian menurut aku pribadi menjadi core dari di self development. Kan kalau yang namanya development, kita mulai masuk ke istilah yang keduanya. Kalau ada development, kalau yang namanya development itu kan berarti mengembangkan ya. Mengembangkan itu berarti bukan dari nol. Mengembangkan itu berarti dari sesuatu yang ada atau exist meskipun belum belum mekar gitu ya, tapi ada sesuatu yang exist dulu di sana. Makanya kita harus tahu apa dulu yang exist, apa dulu yang ada. Self ini tuh kayak gimana. Baru setelah kita berhasil mengidentifikasi itu, terutama gap, baru kita bisa masuk ke yang namanya development. Itu kan sebenarnya inti dari development, kita menemukan satu ganjalan, satu obstacle yang menghambat diri kita dari mencapai tujuan, dan itu yang kita tackle. Kemampuan diri kita dalam menghadapi itu yang kita kembangkan gitu. Itu yang kita develop. Kalau mau ditarik ke kesimpulannya, self development itu bukan hanya semata-mata aku jadi rajin baca buku, aku jadi rajin olahraga, aku jadi diet. Ya, itu bagus. Itu output gitu ya. Output dimana atau activities yang bisa membantu kamu untuk develop gitu. Tapi yang pertama yang harus dilakukan adalah defining the reality of yourself. Menumbuhkan kesadaran tentang diri, memetakan realitas diri. Jangan-jangan bukan baca buku yang kamu butuhin. Jangan-jangan bukan lari atau bukan diet yang kamu butuhin untuk berkembang gitu ya. Itu hal yang positif iya, tapi mungkin itu tidak relevan dengan pertumbuhan diri kamu gitu ya. Maka dari itu, di sini lewat video ini aku pengen ngajak untuk coba kita lihat aspek self development dari self-nya dulu sebelum ke development. Yuk kita lihat bagaimana sih diri ini bekerja. Siapa sih diri ini?
ada kurangnya apa sih, ada gap apa sih yang terjadi, ada gap apa sih yang kita punya gitu. Sehingga kemudian setelah kita berhasil mengidentifikasi hal tersebut, harapannya kita bisa berkembang lebih jauh lagi. Bukan hanya sekadar dengan mengkonsumsi kata-kata motivasi, bukan hanya sekadar dengan mengikuti course, baca buku, kesana kemari tanpa tujuan yang jelas, tapi memang dengan penuh intention, penuh dengan purpose, sehingga perkembangannya pun bisa lebih melesat. Itu aja video kali ini. Thanks for watching. Aku Aditya Siregar pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.